Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Ramsalina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya nama domain dalam representasi merek di ranah digital. Topik yang pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya nama domain untuk sebuah merek. Yang pertama ini dalam persaingan global di era digital, karena di era digital saat ini, sebuah brand tidak akan bisa bersaing secara global tanpa adanya nama domain. Memiliki kehadiran online yang kuat sangat penting untuk visibilitas dan jangkauan merek. Kemudian yang kedua ada memperkuat kepemilikan merek melalui nama domain. Seperti yang kita tahu, meskipun undang-undang merek dagang telah melindungi hak merek, memiliki nama domain yang cocok akan dapat memperkuat kepemilikan dan pengakuan merek. Kemudian yang ketiga ada cyber squatting dan perlindungan merek dagang. Cyber squatting ini mengacu pada tindakan mendaftarkan, memperdagangkan, atau menggunakan nama domain dengan tujuan mengambil keuntungan dari merek dagang milik orang lain. Langkah-langkah perlindungan merek dagang itu sangat penting untuk mencegah cyber squatting dan menjaga reputasi merek. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dari nama domain. Di sini ada TLD atau top level domain. Top level domain ini memiliki beberapa jenis di dalamnya, yakni GTLD, CCTLD, dan PTLD. TLD ini merupakan tingkatan teratas dalam DNS di internet. Yang pertama ini jenisnya ada generic top level domain. Jenis ini tidak menggunakan kode negara, yang sebagian besar jenis ini tuh dipergunakan untuk website komersial seperti .edu yang biasa digunakan oleh website institusi pendidikan atau edukasi. Kemudian ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Jenis ini menggunakan dua huruf yang berdasarkan kode negara secara internasional. Biasanya jenis ini digunakan oleh para pengusaha untuk membuat situs khusus untuk wilayah tertentu agar dapat menunjukkan kepada para pengunjung bahwa situs yang sedang mereka kunjungi ini telah valid dan telah sesuai. Kemudian jenis yang ketiga ini ada PTLD atau Premium Top Level Domain. Jenis ini memiliki eksistensi nama domain yang dapat di-custom sesuai dengan isi dari website yang ada, sehingga eksistensi nama domainnya dapat menjelaskan lebih rinci atau lebih spesifik mengenai isi dari website tersebut. Seperti contohnya .travel. Website .travel itu biasanya membahas mengenai travel atau memberikan layanan jasa travel. Kemudian jenis nama domain yang kedua ada second level domain. Sebuah nama domain yang didaftarkan oleh instansi ataupun perorangan tertentu untuk web mereka. Contoh SLD ini seperti kawansejati.com misalnya, di mana bagian dari Kawan Sejati ini berperan sebagai SLD dan .com ini berperan sebagai TLD atau top level domain. Yang terakhir ini ada TLD juga, namun ini singkatan dari third level domain. Jenis ini merupakan nama yang maksudnya nama domain yang tertera sebelum SLD dan sebelum TLD. Jenis ini biasanya lebih sering disebut sebagai subdomain yang digunakan untuk keperluan pembuatan email dan lain-lain, contohnya seperti www.kawansejati.com. Di bagian www. itu berperan sebagai third level domain dan Kawan Sejati berperan sebagai SLD atau second level domain, dan .com ini berperan sebagai top level domain. Kemudian di sini juga saya akan membahas mengenai tips memilih nama domain yang baik. Yang pertama sudah pasti kita harus menghindari kesamaan dengan bisnis atau merek dagang lain. Penting untuk memilih nama domain yang berbeda dari bisnis atau merek dagang orang lain. Ini untuk menghindari potensi adanya masalah hukum di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada menghormati undang-undang hak cipta. Pastikan nama domain yang kita pilih tidak melanggar hak cipta orang lain untuk menghindari konflik dan konsekuensi hukum. Kemudian yang terakhir, membangun kepercayaan dan loyalitas merek.
Nama domain yang dipilih harus dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas di antara para pengguna. Pertimbangan faktor-faktor seperti relevansi merek, kesederhanaan, dan daya ingat saat memilih domain itu sangat berpengaruh. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari pemasaran digital. Yang pertama, peningkatan jangkauan konsumen, karena pemasaran digital memungkinkan bisnis menjangkau khalayak yang lebih luas dan menargetkan demografi tertentu, sehingga meningkatkan jangkauan konsumen dan paparan merek. Kemudian yang kedua adalah penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi. Strategi pemasaran digital yang efektif dapat menghasilkan penjualan dan pendapatan yang lebih tinggi lagi dalam berbisnis. Kemampuan untuk menargetkan dan berinteraksi dengan calon pelanggan secara online dapat berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis. Kemudian di sini ada tindakan anti cyberspotting. Yang pertama ini ada dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang memberikan prosedur hukum untuk mengatasi masalah cyberspotting dan melindungi hak merek. Kemudian ada Badan Arbitrase Nama Domain Nasional. Di sini Badan Arbitrase Nama Domain Nasional yang pertama ini menangani keberatan dan perselisihan, bertanggung jawab untuk menerima keberatan dan menyelesaikan perselisihan terkait nama domain, serta mengikuti prinsip seperti siapa cepat, dia dapat, persaingan yang adil, dan kepatuhan terhadap hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ada prinsip penyelesaian sengketa nama domain yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesamaan antara nama domain dan merek dagang, kemudian hak sah para pihak yang terlibat, dan itikat baik pendaftar nama domain saat menyelesaikan perselisihan. Kemudian yang terakhir ada proses penyelesaian sengketa. Ini meliputi penyampaian pengaduan ke Badan Arbitrase Nasional yang tadi saya bahas, kemudian diikuti dengan peninjauan kasus, pengambilan keputusan akhir dalam waktu maksimal 30 hari. Kemudian yang diambil bersifat mengikat dan final mengenai keputusannya. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai perbandingan antara merek dagang dan nama domain. Yang pertama ini pemeriksaan substantif pendaftaran merek. Pendaftaran merek dagang melibatkan pemeriksaan substantif untuk menentukan apakah merek tersebut memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran. Sebaliknya, nama domain tidak memerlukan pemeriksaan substantif. Kemudian yang membedakan merek dagang dan nama domain adalah tujuan. Keduanya ini memiliki fungsi yang serupa, namun keduanya berbeda dalam hal perlindungan hukum dan potensi konfliknya. Kemudian siklus hidup nama domain. Peraturan dari ICANN untuk siklus hidup nama domain ini mencakup berbagai tahapan seperti pendaftaran, perpanjangan, dan kadaluarsa. Kemudian periode penukaran dan pemulihan nama domain. Selama masa penukaran, domain masih dapat dipulihkan dengan harga khusus. Namun, periode ini memiliki batas waktu, dan setelah habis masa berlakunya, domain mungkin akan tersedia untuk didaftarkan oleh orang lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi merek. Persepsi merek ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas produk atau layanan, reputasi merek, asosiasi merek, kesadaran merek, citra merek, pengalaman pelanggan, dan harga. Memilih nama domain yang sesuai akan dapat berkontribusi pada persepsi merek yang positif. Kemudian ada kriteria pemilihan nama domain yang cocok. Saat memilih nama domain, mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunikan, relevansi dengan bisnis atau merek, kesederhanaan, daya ingat, dan eksistensi domain populer seperti .com atau .id.
Hindari kesamaan bisnis atau merek dagang lain untuk mencegah konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dari seluruh penjelasan yang telah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa dalam pengembangan teknologi informasi, sangat penting untuk mempertimbangkan penggunaan nama domain yang lebih profesional dan mudah diingat oleh para pengguna internet daripada penggunaan Gmail atau Yahoo. Secara keseluruhan, pembahasan sebelumnya menyoroti pentingnya nama domain dalam representasi merek di ranah digital. Para ahli teknologi informasi dan pemilik perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan nama domain yang tepat dan benar serta menggunakan sertifikat SSL untuk melindungi dan meningkatkan keamanan situs web merek milik mereka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.